Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Seperti janji saya kemarin, pada siklus akuntansi perusahaan dagang bagian 2 ini saya akan membahas tentang laporan keuangan secara komplit dari mulai laba rugi sampai laporan arus kas. Kemudian saya juga akan membahas jurnal penutup dan yang terakhir saya juga akan membahas tentang jurnal pembalik. Oke, silakan disimak. Segmen ini akan membahas tentang laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Untuk menyusun laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi, ada 7 konsep yang perlu kalian kuasai. Yang pertama yaitu mencari penjualan bersih dengan cara penjualan dikurangi retur penjualan dan dikurangi potongan penjualan. Konsep yang kedua yaitu pembelian bersih dengan cara pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dan dikurangi potongan pembelian. Konsep yang ketiga yaitu barang tersedia untuk dijual atau BTUD, diperoleh dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Kemudian konsep keempat adalah harga pokok penjualan, diperoleh dari BTUD, dikurangi persediaan barang dagang akhir. Kemudian konsep yang kelima yaitu mencari laba kotor, yaitu dengan cara penjualan bersih dikurangi HPP. Konsep yang keenam yaitu mencari laba bersih, yaitu dengan cara laba kotor ditambah pendapatan lain-lain dan dikurangi beban lain-lain. Dan konsep yang terakhir yaitu mencari laba bersih setelah pajak, dengan cara laba bersih dikurangi beban pajak atau pajak. Nah, kalau misalnya salah satu item ini tidak ada, misalnya, Kak ini nggak ada retur penjualannya, ya dianggap nol saja. Gitu ya. Misalnya lagi, Kak ini kok nggak ada beban angkut pembeliannya, ya berarti dianggap nol saja, nggak usah bingung ya. Kalau misalnya, Kak ini nggak ada pajaknya, berarti bagaimana cara mencari laba bersih setelah pajak? Nah, kalau nggak ada pajak berarti laba bersih setelah pajak itu sama dengan laba bersih. Sama dengan konsep 6. Seperti itu ya. Nah, untuk menyusun laporan keuangan, kita membutuhkan data dari kertas kerja. Kalau kalian membuat kertas kerja. Nah, ini adalah hasil dari kita menyusun kertas kerja pada siklus akuntansi yang bagian pertama. Yang kita butuhkan adalah kolom ini, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan pertama yaitu laporan laba rugi. Datanya diambil dari kertas kerja kolom laba rugi. Nah, ini kertas kerjanya. Kolom laba rugi ini, sampai ini saya tutup dulu ya biar nggak bingung. Nah, kolom laba rugi itu ini. Kertas kerja yang kolom laba rugi ini, karena kita sedang membuat laporan laba rugi kan. Nah, kita fokus ke yang ini aja. Nah, ini saya besarkan. Oke, kita mulai dari konsep yang pertama yaitu penjualan bersih tadi ya. Penjualan bersih itu dari penjualan sebesar ini ya. 40.500.000, saya tulis di sini 40.500.000 dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Ini retur penjualan dan potongan penjualan. Saya tulis di sini retur penjualan dan potongan penjualan. Kita jumlahkan dulu retur penjualan dan potongan penjualan. Hasilnya saya taruh sini. Maka ketemu penjualan bersih 40.500.000 dikurangi 1.294.000. Ketemu penjualan bersih sebesar 39.206.000. Ini konsep yang pertama. Saya kasih warna merah. Nah,
Kemudian yang kedua kita cari itu pembelian bersih atau BTUD. Nah, BTUD kita cari dulu pembelian persediaan barang dagang awal. Ini ya, persediaan barang dagang awal. Kita lihat di awal. Di awal tadi persediaan barang dagangnya. Ini buka lagi nih, kalau persediaan barang dagang awal kita harus lihat neraca saldo. Nah, ini persediaan barang dagang awalnya 4 juta. Saya tulis di sini persediaan barang dagang awal sebesar 4 juta. Kemudian baru kita cari pembelian bersihnya. Pembelian sebesar 70 juta ya. Oh maaf, dari laporan, dari laporan laba rugi. Jadi butuh neraca saldo hanya untuk cari persediaan barang dagang awal ya. Pembelian 70 juta. Pembelian 70 juta saya tulis di sini. Ditambah beban angkut pembelian. Nah, ada beban angkut pembelian. Kalau misalnya nggak ada beban angkut pembelian ya nggak usah ditulis. Atau dianggap nol aja gitu ya. Pembelian tambah beban angkut pembelian itu hasilnya 71 juta. Kemudian kita kurangi retur pembelian dan potongan pembelian ini 1.500.000 dan 2.475. Saya tulis di sini aja. Ini kita jumlahkan dulu retur dan potongannya, kita taruh di sini. Kemudian baru kita kurangkan. 71 juta dikurangi 3.975. Hasilnya itu adalah pembelian bersih. Nah, saya taruh sini pembelian bersih. Saya beri warna merah ini. Ini konsep juga, pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Setelah itu kita cari BTUD baru. BTUD barang tersedia untuk dijual itu dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Ditambah pembelian bersih hasilnya adalah BTUD. 4 juta ditambah 67 juta 25.000. Hasilnya 71 juta 25.000 itu adalah BTUD. Selanjutnya baru kita cari HPP. HPP itu dari ini BTUD. BTUD ini dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, persediaan barang dagang akhir ini lihat di kolom neraca 50 juta. Saya tulis di sini 50 juta. Ini kita kurangkan, hasilnya adalah HPP. Harga pokok penjualan 71 juta 25.000 dikurangi 50 juta, hasilnya adalah 21 juta 25.000. Ini konsep HPP. Jadi 21 juta 25.000 ini diperoleh dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, selanjutnya kita cari laba kotor. Laba kotor itu tadi diperoleh dari ini penjualan bersih dikurangi HPP 39.206.000 dikurangi 21.025.000. Nah, ini adalah HPP 18.181.000. Kemudian kita cari laba bersih. Laba bersih itu diperoleh dari laba kotor ini ditambah dengan ditambah dengan pendapatan kalau ada. Ini saya cari pendapatan. Nah, ini ada pendapatan bunga. Saya taruh di sini ya, pendapatan lain-lainnya itu ada dari pendapatan bunga ya. Atau kalian tulis sesuai dengan ini nggak apa-apa, pendapatan bunga. Nah, sebesar pendapatan bunganya 250.000. Nah, saya tulis di sini. Kemudian beban apa saja ini? Dilihat di sisi kiri ada beban gaji, beban perlengkapan, beban administrasi bank. Ada 3 ya. Saya taruh di sini, tinggal kita pindahkan aja, angkanya saya taruh sini sama dengan yang ada di sini ya.
beban kita jumlahkan dulu. Kalau sudah baru kita taruh sini. Nah, kita kurangkan dengan pendapatan bunga. Kalau hasilnya positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Nah, ini kebetulan hasilnya 250.000 dikurangi 2.300.000, kebetulan hasilnya negatif kan. Maka di sini ya saya taruh negatif. Minus 2.050.000. Nah, setelah itu baru ketemu laba bersihnya sebesar 16.131.000. Hasil dari 18.181.000 dikurangi 2.050.000. Ketemu laba bersihnya sebesar 16.131.000. Nah, kebetulan di kertas kerja ini tidak ada beban pajak ataupun tidak ada pajak, sehingga tidak perlu mencari laba setelah pajak. Laba bersih ini hasilnya harus sama dengan selisih yang ada di kertas kerja. Nah, ini selisih yang ada di kertas kerja. Ini ya 16.131. Nah, ini hasilnya harus sama. Kalau berbeda ya berarti salah. Nah, laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Nah, saya tulis di sebelahnya sini. Judulnya saya tulis di sini, laporan perubahan modal periode 31 Agustus 2021. Untuk menyusun laporan perubahan modal itu kalian harus tahu modal awal. Modal yang ada di kolom neraca. Nah, kolom neraca ini kalian cari modal. Modal ini, nah, modal 70.240.000. Ini modal awal ditulis dulu. Saya tulis di sini modal awal 70.240.000. Kemudian setelah itu mencari laba. Kebetulan perusahaan ini laba, maka yang kita pindahkan ke sini laba. Ini kan tadi labanya. Nah, ini laba bersihnya ya. 16.131 ini kita pindahkan ke sini. 16 juta. Nah, kita pindahkan ke sini. Setelah itu cari prive. Ini ya, prive 700.000 kita pindahkan ke sini. Prive. Kemudian kita kurangkan. Kalau misalnya rugi, di sini rugi. Kalau misalnya di sini rugi berarti kita jumlahkan, ya. Kebetulan ini laba. Karena laba kita kurangkan. Saya taruh di sini hasilnya, maka ada kenaikan, ada penambahan modal. Penambahan modal ini karena laba lebih besar daripada prive. Jadi perusahaan memperoleh tambahan modal sebesar 15.431, sehingga modal akhir dari perusahaan yaitu sebesar 85.671. Nah, udah ketemu laporan perubahan modal berupa modal akhir perusahaan sekarang sebesar 85.671. Kemudian lanjut ke laporan keuangan yang ketiga yaitu neraca. Nah, ini neraca. Saya tulis di sini ya judulnya dulu. UD Semen Raya Kudus neraca. Neraca itu ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini. Karena kita buat neraca ya kita lihat kolom neraca. Aktiva kita peroleh dari sisi debit, terutama sisi debit, dan kemungkinan ada sisi kredit jika ada akumulasi. Nah, kalau kalian bingung, cari yang nomor akunnya di sini. Nah, aktiva itu kepalanya 1. Nah, kayak ini kas 1, 111, 112, 113, 114. Nah, ini ada kas yang kepalanya 1 ya, kas persediaan barang dagang, piutang, perlengkapan, peralatan kendaraan. Kemudian akumulasi dan penyusutan peralatan dan kendaraan ini ada di posisi kredit, sehingga nanti kalau dipindahkan dia harus minus. Kemudian ada nomor 1 lagi enggak? Nah, ternyata ada nomor 1, 115 piutang bunga sebesar 250.000. Kita pindahkan semuanya yang saya sebutkan tadi di sini. Kita urutkan nomornya ya. Tadi piutang bunga berarti kita letakkan setelah perlengkapan.
Nah, seperti yang sudah saya bilang, akumulasi minus. Saya tulis di sini minus karena di sini di neraca dia letaknya di posisi kredit. Nah, ini letaknya di posisi kredit. Kita jumlahkan aktiva ada sebesar 93.771. Kemudian sekarang kita pindah ke pasiva. Pasiva itu ditempati nomor 2 dan 3. Nah, nomor 2 dan 3. 2 dan 3 itu ada utang dagang, modal tapi nanti yang kita pindahkan modal akhir. Prive ini tidak kita pindahkan. Kenapa? Karena prive sudah kita hitung tadi di laporan perubahan modal kan, 700.000 ini tadi sudah kita masukkan ke sini kan. Nah, ini. Jadi di neraca dia tidak ikut dimasukkan. Jadi kalau dimasukkan nanti ada 2 kali perhitungan prive kan. Nah, gitu. Jadi prive kenapa tidak masuk neraca? Karena dia udah masuk ke laporan perubahan modal. Kemudian ada lagi nggak yang kepalanya 2 dan 3? Nah, ternyata ada di sini nih. Ada utang administrasi bank sebesar posisi kredit 100.000. Oke. Berarti sekarang kita pindahkan utang dagang dan utang administrasi bank. Di posisi pasiva ini ya, utang dagang dan utang administrasi bank. Nah, kita pindahkan, kemudian kita tulis modal, tapi modalnya menggunakan data yang ada di laporan modal akhir. Nah, ini 85.671. Kita pindahkan ke sini. 85.671. Nah. Kemudian kita jumlahkan untuk pasiva, hasilnya adalah sama apa enggak ini? Nah, 93.771. Sama ya. Nah, ini pasifanya. 93. Jadi ini laporan di sisi kanan ini laporan neraca. Sudah jadi dan harus sama antara pasiva dan aktiva. Ini saya kasih warna kuning aja deh. Nah, biar kalian tahu. Nah, ini sama kan. Laporan yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, ini saya buat di sebelahnya sini aja, laporan arus kas. Laporan arus kas itu ada 3 kegiatan ya, yaitu kegiatan operasional, investasi, sama pendanaan. Laporan arus kas itu datanya diperoleh dari buku besar akun kas. Tapi karena ini perusahaan dagang, maka buku besar akun kas itu tidak bisa memperlihatkan secara rinci kegiatan kas. Nah, coba ini saya hadirkan buku besar akun kas, dibuka lagi buku besarnya. Nah, ini buku besar. Ini ya, ini yang saya gerak-gerakkan ini ya. Ini buku besar akun kas. Di sini bisa kalian lihat ini ya di kolom referensi. Nah, ini kolom referensi ini kas itu hanya berasal dari neraca saldo, dari jurnal kas masuk dan dari jurnal kas keluar. Nah, sumber kas itu ternyata hanya dari situ saja. Maka otomatis yang harus kita buka ya dari situ. Dari neraca saldo, jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar. Agar tahu secara rigid 42.206 itu digunakan untuk apa, 72.725.000 ini dikeluarkan untuk apa. Kalau neraca saldo ini udah pasti ini adalah saldo kas awal. Oke, kita mulai dari JKM dulu. Nah, ini saya hadirkan JKM. Nah, saya perbesar aja nih JKM-nya. Nah, dari JKM ternyata akun kas ini bisa kalian lihat 1 juta, 15 juta, 24 juta, 206.000, 2 juta. Nah, inilah yang akan kita tulis di sini. Kita mulai dari yang pertama, CV Gresik ini dari kegiatan retur pembelian. Retur pembelian ini berarti kegiatan masuk ke aktivitas operasi. Ini saya tulis dulu. Aktivitas operasi yang pertama tanggal 3 ya. Tanggal 3, saya tulis di sini tanggal 3. Kegiatannya dari retur pembelian sebesar kas, yang dilihat angka yang ada di kas, jangan angka yang ada di retur pembelian. Itu salah. Angka yang ada di kas yaitu sebesar 1 juta. Saya tulis di sini 1 juta. Kemudian
15 juta ini dari kegiatan apa? Oh, penjualan barang dagang. Nah, jadi kredit itu menerangkan uang penerimaan kas ini datangnya dari mana. Nah, gitu ya. Tanggal 17 kegiatan penjualan tunai sebesar 15 juta. Kemudian selanjutnya 24.206.000. Ini kegiatan apa? Lihat sisi kredit, ternyata dari piutang dagang. Maka saya tulis tanggal 25 ini adalah kegiatan pelunasan piutang dagang sebesar 24.206. Kemudian lagi 2 juta dari kegiatan piutang dagang juga, tapi tanggal 27. Sama pelunasan piutang dagang sebesar 2 juta. Nah, sudah 1, 2, 3, 4 sudah saya pindahkan dan kebetulan keempat-empatnya adalah aktivitas operasi. Lanjut setelah JKM kita lihat JKK. Nah, ini JKK. Saya besarkan JKK. Nah, bisa kalian lihat ini ya, kas. Ini saya taruh bawah biar enggak. Nah, kas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kegiatan kas. Yang pertama adalah CV Gresik, 21 juta ini dari kegiatan pembelian. Kas keluar karena membeli barang dagang, maka ini masuk juga aktivitas operasi. Kita tulis di sini pembelian dan pembayaran beban angkut ya. Nah, saya tulis secara komplit sebesar, nah karena ini mengeluarkan, maka di sini saya beri tanda negatif, minus 21 juta. Kemudian 47.025.000 ini karena melunasi utang dagang. Nah, karena yang dilunasi utang dagang ini masih kegiatan operasi. Minus juga karena kan kasnya di kredit, posisi kredit. Kemudian 2 juta ini karena melunasi utang dagang lagi, maka masih aktivitas operasi lagi. Kemudian 200.000 prive. Nah, prive ini bukan aktivitas operasi. Prive ini adalah aktivitas pendanaan. Nah, nanti kita tulis di sini aktivitas pendanaan. Saya pilih di mana ya? Nah, di sini aja deh aktivitas pendanaan. Tanggal prive ya. Prive tanggal 13. Atau nanti kita lewati aja deh prive. Kita lanjutkan dulu ini ya. UD Muria penjualan beban gaji ya. Nah, ini penjualan dan beban gaji. Retur penjualannya sebesar 500, beban gaji 2 juta. Berarti kita jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi itu sebesar ternyata minus 30.309. Saya beri warna merah aja biar membedakan. Kemudian laporan yang kedua. Laporan kedua itu laporan dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu misalnya seperti membeli peralatan atau menjual peralatan, membeli kendaraan, membeli tanah. Nah, kebetulan pada kasus ini tidak ada kegiatan investasi, tidak ada pelunasan kegiatan investasi atau pembelian, maka kita anggap 0 aja. Nah, baru yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Pendanaan itu dari semacam setoran modal. Nah, ini nih, NS ini, saldo awal. Saldo awal atau setoran modal awal. Nah, karena ini adanya saldo awal ya kita tulis aja setoran modal awal. Sebesar 50 juta. Kemudian ada lagi aktivitas pendanaan tadi prive. Nah, prive saya tulis di sini, prive. Tanggal 13 ya ini, 13 prive sebesar 200.000. Kenapa saya tulis kurangin lah? Karena di sini di bagian kredit 200.000 itu di bagian kredit, maka di sini minus. 50 juta dikurangi 200.000 hasilnya adalah 49.800.000.
Nah, kebetulan tadi di aktivitas operasi minus 30.309.000, di aktivitas investasi kosong ya. Kemudian di aktivitas pendanaan positif 49.800.000. Maka hasilnya kita jumlahkan semuanya. Hasil dari laporan arus kas adalah sebesar 19.481.000. Nah, ini adalah kas akhir, uang kas tunai. Ini harus kita cross check dengan buku besar akun kas. Sama enggak? 19.481.000 ini harus sama dengan, nah ini, buku besar kas 19.481.000 harus sama dengan buku besar saldo kas. Oke, bisa dipahami ya untuk laporan arus kas. Langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup, kemudian memposting jurnal penutup ke buku besar, dan selanjutnya membuat neraca saldo setelah penutup. Nah, ini belangko untuk jurnal penutup. Ada 4 yang harus kita tutup, yaitu menutup pendapatan, menutup beban-beban, menutup laba, dan menutup rival. Nah, yang pertama kita tutup dulu pendapatan. Yang menjadi unsur pendapatan itu adalah penjualan, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, ini kita hadirkan lagi kertas kerja yang tadi ya. Nah, ini kertas kerja yang dilihat masih sama, yaitu hanya 4 kolom ini. Kolom laba rugi dan neraca. Kita mulai dari menutup pendapatan. Tadi saya sudah sampaikan pendapatan itu ini. Yang termasuk pendapatan itu yang ada di sisi ini loh. Nah, laba rugi sisi kredit ini itu pendapatan. Kecuali ikhtisar ya, kecuali ikhtisar. Nah, jika dia masuk ke kolom laba rugi sisi kredit, ini adalah pendapatan. Nah, oleh siapa ini, UD Semen Raya Kudus, pendapatannya ini saya beri warna kuning ya. Pendapatannya itu ada di penjualan, kemudian retur pembelian dan potongan pembelian, kemudian ini pendapatan bunga. Nah, jadi yang dilihat adalah sisi laba rugi sisi kredit. Kita tulis semuanya di sini. Di sisi debit kita nulisnya. Oke. Di sisi debit kita tutup dengan apa? Kenapa di sisi debit? Nah, karena dia di sini di sisi kredit. Cara menutupnya maka ditutup di sisi debit. Nah, kemudian sebagai tandingannya apa nih? Tandingannya adalah ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa? Sebesar penjumlahan 40.500 ditambah 1.500 ditambah 2.475 ditambah 250.000. Hasilnya kita taruh sini. Kolom yang tidak terpakai kita strip. Nah, ini adalah menutup pendapatan. Selanjutnya kita menutup beban. Yang termasuk unsur beban, ya beban-beban itu sendiri plus ditambah ini retur penjualan. Nah, atau kita lihat di kolom laba rugi yang sisi debit. Ini adalah beban perusahaan, kecuali ikhtisar ya. Ikhtisar ini nggak masuk. Nah, jadi di sini yang termasuk beban, kategori beban, ini saya beri warna hijau ya. Nah, ada retur penjualan, potongan penjualan pembelian, kemudian ada beban angkut dan beban gaji, kemudian ada beban perlengkapan dan beban administrasi bank. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini beban ada di posisi debit, nah ini ya yang warna hijau ya, yang warna hijau ada di posisi debit, maka kita memindahkannya ke 7 akun ini. Pada jurnal penutup kita pindahkan ke posisi kredit. Nah, saya pindahkan di posisi kredit sini. Retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, beban gaji, beban perlengkapan, beban administrasi bank. Ada 7 ya. Nah, saya tulis di sini angkanya. Nah, sekarang debitnya apa? Debitnya ya ikhtisar laba rugi. Dari mana ikhtisar laba rugi? Dari penjumlahan.
Ini 800.000 ditambah 494 ditambah 70 juta ditambah 1 juta ditambah 2 juta ditambah 200.000 dan ditambah 100.000. Nah, ini adalah cara menutup beban. Kemudian yang keempat adalah menutup laba jika perusahaan laba. Nah, kebetulan perusahaan ini laba. Laba itu kan menambah modal. Modal bertambah. Nah, ini ya labanya ya sebesar 16.131 atau kalian bisa melihat angka ini juga di laporan laba rugi. Saya ulangi tadi, laba itu kan menambah modal. Modal bertambah ada di kredit. Nah, saya tulis di kredit. Modal bertambah ada di kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, kenapa modal di kredit? Kalau ada yang tanya, ya karena modalnya bertambah karena perusahaan mengalami laba. Sebesar berapa angkanya? Sebesar labanya 16.131. Kalau misalnya perusahaan rugi itu kan mengurangi modal, maka modalnya kalian pindahkan di sisi debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kalau misalnya perusahaan yang kalian buat laporannya adalah rugi, cara menutupnya tinggal dibalik aja. Kemudian yang keempat yaitu menutup prive. Kita cek prive sebesar 700.000 di posisi debit ya. Nah, 700.000 ini nomor 312 di posisi debit, maka kita tutup di posisi kredit. Kenapa? Kalau prive kita tutup di posisi kredit, ini saya tulis prive di kredit. Prive itu mengurangi modal, ya kan? Modal berkurang di debit. Nah, debitnya modal, kreditnya prive. Angkanya sebesar berapa ya? Sebesar privenya, sebesar 700.000. Nah, seperti ini cara membuat jurnal penutup. Nah, ini saya besarkan, ini jurnal penutupnya. Oh, lupa ngasih tanggal ya. Nah, ini tanggal 31 Agustus. Oh ya, kita jumlahkan kalau sudah. Nah, sama ya debit dan kredit ya. Nah, seperti ini jurnal penutupnya. Sekarang tinggal kita posting. Kita posting akun-akun ini ke buku besar. Untuk memposting jurnal penutup, ini jurnal penutupnya di sisi kanan ya. Harus kita buka juga buku besar. Nah, ini buku besarnya ada di posisi kiri. Kita masukkan akun-akun yang ada di jurnal penutup ini ke akun yang ada di buku besar utama. Secara urut aja ya. Biar tidak ada yang ketinggalan. Kita mulai dari yang pertama yaitu penjualan di posisi debit 40.500.000. Kita cari penjualan di posisi debit. Nah, ini akun penjualan di posisi debit ya. Kita isi 40.500.000. Maka saldonya sekarang menjadi 0 karena ini semula saldonya 40.500.000 di kredit, sekarang di debit. Referensi diisi JP ya. JP ini artinya jurnal penutup. Kalau sudah selesai nomor 411 kita pindahkan ke sini ke referensi 411. Nah, retur pembelian sebelah debit. Kita cari retur pembelian. Nah, ini retur pembelian sebelah debit. Nah, kita isi yang debit. Maka saldonya 0. 512 kita pindahkan ke sini. 512. Potongan pembelian sisi debit. Potongan pembelian sisi debit sebesar 2.475. Nah, maka saldonya sekarang menjadi 0. 513. Pendapatan bunga sisi debit. Cari pendapatan bunga. Nah, ini. Sisi debit. Maka sekarang menjadi 0. 414. Kemudian ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ada nggak ikhtisar laba? Nah, ini ada ikhtisar laba rugi. Di sisi kredit ya, 44.725.000. Sisi kredit 44.725.000. Nah, 613. Berarti ini tambahkan ya, karena ini kan kredit dengan kredit. Nah, ini ditambahkan. 613. Saya tulis di sini 613.
Kemudian lanjut ada ikhtisar laba rugi di sisi debit. Ikhtisar laba rugi lagi di sisi debit. Sebesar 74 juta. 74.594. Nah, berarti saldonya dikurangi menjadi 16.131. Nomor 613 kita pindahkan ke sini lagi. 613. Kemudian retur penjualan, kita cari retur penjualan. Nah, ini retur penjualan di sisi kredit 800.000. Hasilnya 0412, kita pindahkan ke sini. Potongan penjualan di sisi kredit nomor 413. Pembelian di sisi kredit sebesar 70 juta, nomor 511. Beban angkut pembelian. Nah, ini sebesar 1 juta di sisi kredit. Maka hasilnya 0. Nomor 611. Beban gaji. Ya, hasilnya 0 lagi, nomor 612. Beban perlengkapan. Cari beban perlengkapan di sisi kredit 200.000, 614. Beban administrasi bank di sisi kredit 100.000. Ini 100.000 ya, beban administrasi bank. Di sini ya. 615. Lanjut menutup ini, ikhtisar laba rugi lagi di posisi debit. Ikhtisar laba rugi di posisi debit. Oh, ini kredit. Di posisi debit berapa ini? 16 juta. Saya tulis di sini ya. 16 juta 131.131.000. Nah, maka sekarang saldonya ini kita kurangi ya, karena kan kolomnya beda. Nah, saldonya menjadi 0. Ikhtisar laba rugi sudah habis, nomor 613. Kita pindahkan ke sini, 613. Modal sekarang, modal. Modal di sisi kredit ya, di sisi kredit. Nah, berarti bertambah nomor 311. Kemudian modal lagi di sisi debit sebesar 700.000. Nomor berarti saldonya dikurangi ya. Nomor 311. Dan yang terakhir adalah prive. Prive di sisi kredit sebesar 700.000. Maka hasilnya 0. Nomor 312. Ya. Nah, angka modal ini 85.671 ini hasilnya harus sama dengan modal akhir. Nah, nanti kita cek dalam menyusun neraca saldo setelah penutup. Untuk menyusun neraca saldo setelah penutup, kita menggunakan datanya dari buku besar. Nah, ini yang sisi kiri ini buku besarnya. Sudah saya tampilkan, ini neraca saldo setelah penutupnya. Ini buku besar yang udah baru aja kita posting tadi ya. Kita ambil setiap akun angka di saldo yang terakhir. Seperti ini kas. Kalau bisa memasukkannya secara urut ya. Sesuai dengan nomor akunnya. Nah, dimulai dari kas di posisi debit 19.481. Lanjut persediaan barang dagang 50 juta. Kemudian piutang dagang nomor 113 sebesar 1 juta. Ini ya 1 juta. Kemudian ada perlengkapan 114 300.000. Kemudian sebelum ke peralatan kayaknya tadi ada harta lagi di sini.
Nah, ini ada piutang bunga nomor 115. Makanya kalau memasukkan, kalau bisa usahakan secara urut. Setelah piutang ini udah nggak ada lagi, udah nggak ada harta lancar lagi, baru kita ke harta tetap selanjutnya. Nah, peralatan sebesar 3 juta. Pindahkan ke sini, peralatan 3 juta, kemudian kendaraan sebesar 20 juta. Kita pindahkan ke sini kendaraan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan ini ya, tapi di posisi kredit 60 juta. Lanjut, setelah itu ada akumulasi penyusutan kendaraan. Kita pindahkan ke sini. Kemudian apa ini? Utang dagang. Utang dagang 211 sebesar 8 juta. Utang dagang 8 juta. Kemudian kayaknya di bawah tadi ada utang lagi ya. Nah, sebelum ke modal kita ke utang. Tadi ada utang. Nah, ini ada utang administrasi bank sebesar 100.000. Sudah kita pindahkan. Lanjut kita kembali lagi setelah utang tadi ada modal. Nah, ini modal. Modal sebesar 85.671. Nah, ini 85.671. Kemudian privo ini 0, tidak kita pindahkan, habis. Pembelian habis, retur habis. Beban angkut habis, beban gaji habis, ikhtisar habis. Beban perlengkapan ini habis semua, utang tadi sudah kita pindahkan, piutang sudah kita pindahkan, pendapatan bunga habis. Nah, sudah kita pindahkan semua. Saldo-saldo di buku besar ini ke neraca saldo setelah penutup. Kalau sudah kita jumlahkan dan hasilnya harus sama. Iya, hasilnya sama. Saya beri warna hijau. Yang ini hijau. Iya, hasilnya sama antara debit dan kredit. Berarti ini benar. Insya Allah benar. Cara menyusun jurnal neraca saldo setelah penutup. Langkah selanjutnya yaitu kalian cek apakah di jurnal penyesuaian itu ada akun atau ada transaksi yang perlu dibalik. Nah, kalau ada maka kita perlu untuk membuat jurnal pembalik, posting jurnal pembalik itu ke buku besar lagi, kemudian menyusun neraca saldo setelah pembalik. Nah, ini sudah saya sediakan kolom untuk jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu dibuat di awal periode. Jadi saya anggap periode Agustus kemarin sudah berakhir dan ini kita masuk ke periode awal yaitu 1 September 2021. Jelas berarti di sini tanggalnya tanggal 1 September. Nah, apa saja sih yang perlu dibalik? Jadi jurnal pembalik itu data sumbernya dari jurnal penyesuaian. Tetapi tidak semua jurnal penyesuaian itu dibalik, hanya transaksi tertentu saja, yaitu transaksi beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka dicatat menggunakan metode beban, dan pendapatan diterima di muka dicatat menggunakan metode pendapatan. Nah, sekarang kita buka jurnal penyesuaian dari UD Semen Raya Kudus. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Nah, saya besarkan dikit. Kita lihat transaksinya. Ini transaksi yang pertama, ini adalah menyesuaikan persediaan barang dagang, tidak perlu dibalik. Kemudian ini adalah menyesuaikan perlengkapan, tidak perlu dibalik. Nah, yang ketiga ini menyesuaikan, ini adalah beban yang masih harus dibayar. Ada beban administrasi belum dibayar sehingga menimbulkan utang. Nah, ini harus dibalik. Nah, saya beri warna ini ya, ini harus dibalik. Kemudian piutang bunga dan pendapatan bunga. Nah, ini juga harus dibalik karena ini poin kedua ini, pendapatan yang masih harus diterima. Ada pendapatan bunga yang belum diterima sehingga menimbulkan
menjadi akun piutang. Nah, jadi ada 2 transaksi yang harus dibalik ya, karena sesuai dengan ini, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Dia masuk ke transaksi nomor 1 dan 2. Cara membaliknya ini tinggal dibalik aja. Utang administrasi di posisi debit, kreditnya adalah beban administrasi. Nah, tinggal dibalik aja, angkanya masih sama. Piutang bunga juga demikian. Piutang bunga ini berarti ada di posisi kredit, debitnya adalah pendapatan bunga. Berarti hanya seperti ini saja jurnal pembaliknya. Sekali lagi, jurnal pembalik itu tidak membalik semua jurnal penyesuaian ya. Hanya transaksi tertentu aja yang perlu dibalik. Nah, kalau sudah selesai, seperti biasa udah buat jurnal, maka saatnya kita mengisi kolom referensi dengan cara membuka buku besarnya. Nah, ini buku besarnya sudah saya hadirkan di sisi kiri ya. Kita pindahkan akun-akun ini ke buku besar. Yang pertama adalah utang administrasi bank di posisi debit 100.000. Kita cari akun utang administrasi bank. Nah, ini utang administrasi bank di posisi debit 100.000. Nah, sekarang menjadi 0 utangnya, udah nggak punya utang lagi. Kemudian beban administrasi bank di posisi kredit sebesar 100.000. Nah, di posisi kredit, maka karena semula 0 ya kita taruh di kredit. Kita masukkan di kredit. Tanggalnya jangan lupa ini September ya, 2021 tanggal 1. Nah, kenapa kok beban ada saldonya ada di posisi kredit? Nanti akan saya terangkan kalau kita udah membuat neraca saldo. Oke, karena semula 0 dan kita memasukkan kredit, maka saldonya kita taruh di kredit. Oh ya, mindahin angkanya ya, lupa ya, tadi utang administrasi bank. Jangan lupa ya untuk memindahkan ini. Ini gunanya agar kalian bisa mengecek ini udah dipindah ke buku besar atau belum. Nah, referensi itu tujuannya mengontrol itu. 615. Kalau belum ada referensinya berarti belum dipindah. Begitu cara bacanya. Pendapatan bunga di posisi debit. Pendapatan bunga. Nah, ini di posisi debit sebesar 250.000. Nah, saya tulis di debit sehingga muncul lagi 250.000 pendapatan tapi posisinya di debit. 414 kita taruh di sini. Lanjut piutang bunga. Nah, ini piutang bunga di posisi kredit 250.000. Nah, berarti sekarang piutang bunganya sudah habis. Nomor 115. Nah, kalau sudah selesai, lanjut membuat neraca saldo setelah pembalik. Nah, ini sudah saya Nah, ini sudah saya hadirkan yang di sisi kanan kolom-kolom untuk neraca saldo setelah pembalik. Ini buku besar yang tadi ya. Kita pindahkan sama prosesnya dengan sebelumnya. K111 sebesar 19.481 di posisi debit. Lanjut persediaan barang dagang di posisi debit juga sebesar 50 juta. Kemudian piutang dagang di posisi debitnya sebesar 113 juta. Kemudian ada perlengkapan di posisi debit sebesar 300.000. Lanjut ada peralatan di posisi debit sebesar 3 juta. Kemudian apalagi ini? Kendaraan ya, kendaraan nomor 122 di posisi debit 20 juta, kemudian ada akumulasi penyusutan di posisi kredit 60.000, lanjut akumulasi penyusutan kendaraan di posisi kredit sebesar 200.000. Kemudian utang dagang. Utang dagang di posisi kredit ada sebesar 8 juta. Modal di posisi kredit sebesar 85.671.
habis, prive penjualan habis, retur habis. Kita cari yang masih ada. Nah ini, pendapatan bunga di posisi debit 250.000, kita pindahkan ke sini. Kemudian ada lagi tadi beban administrasi bank. Nah ini sebesar 100.000 di posisi kredit. Kalau sudah selesai kita jumlahkan, debitnya harus sama ya dengan kreditnya. Debitnya hasilnya 94.031.000, begitu pula dengan kreditnya 94.031.000. Nah, kalau sudah selesai coba kita uji piutang dagang ini. Akun piutang dagang. Ini ya, saya beri warna merah, piutang dagang dan utang dagang. 1 juta dan 8 juta. Apakah sama dengan buku pembantu piutang dan buku pembantu utang? Apakah sama piutang dagang itu saldonya 1 juta dan buku pembantu utang saldonya 8 juta? Mari kita buka kembali di awal tadi buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Nah, kita ke buku pembantu piutang dulu ya. Nah, ini piutang. Piutang kita cek ya, yang pertama toko Muria berapa piutangnya 1 juta. Nah, kita tulis di sini. Periodenya kita ganti. Menjadi ini adalah saldonya di bulan Agustus kan? Agustus. Nah, toko Muria 1 juta, oke, masih benar. Kemudian Sejahtera habis. Nah, Sejahtera kita hapus karena udah habis. Kemudian UD Semar habis juga. Nah, habis berarti saldo piutangnya sisa piutang dagangnya 1 juta. Kemudian kita ke utang dagang. Nah, utang dagang yang pertama CV Gresik sisa 5 juta. CV Gresik 5 juta. Nah, masih sama, belum ada pelunasan. CV 4 roda sisa 3 juta. 4 roda 3 juta. Oke, masih sama. Kemudian Adikarya habis. Adikarya habis, kita hapus Adikarya. Kemudian udah habis, hanya itu aja. Berarti saldo utangnya sebesar 8 juta. Periodenya ini kita ganti karena ini sudah saldo utang pada bulan Agustus ya. Nah, kita coba sandingkan dengan tadi. Nah, neraca saldo setelah pembalik ini. Ya, kita cek utang 8 juta. Utang 8 juta, sama ya. Nah, ini sama ya, 8 juta. Kemudian piutang. Piutang 1 juta. Piutang 1 juta. Di sini juga 1 juta. Nah, sama ya. Nah, kalau sama ya berarti udah benar ini. Nah, neraca saldo pembaliknya udah sama dengan daftar saldo piutang dan saldo utang. Jadi neraca saldo setelah pembalik inilah yang menjadi data awal pada periode selanjutnya, yaitu periode September. Jadi biasanya kalian kalau menemui soal kan ada neraca saldo. Nah, inilah hasilnya, hasil dari proses yang tadi. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa ini pendapatan bunga dan beban administrasi ini saldonya tidak normal. Beban itu kan saldonya di debit. Kenapa ini di kredit? Pendapatan itu kan saldonya di kredit. Kenapa ini di debit? Nah, ceritanya seperti ini. Ketika kalian melakukan jurnal pembalik, maka dia akan berkebalikan. Kenapa? Karena pendapatan bunga ini adalah pendapatan di periode sebelumnya, yaitu Agustus. Nah, ketika pada bulan September pendapatan bunga ini diterima, maka bendahara mencatatnya seperti kebiasaan kan gini kalau dapat pendapatan. Kas di debit, pendapatan di kredit. Nah, kan seperti itu. Sehingga ketika pendapatan di kredit, di sini pendapatan di debit dengan angka yang sama, maka pendapatan akan hilang dari buku besar, akan nol. Sehingga pendapatan bunga tidak bisa diakui di periode September karena sudah nol. Begitu pula beban administrasi. Ketika perusahaan membayar administrasi
sebesar 100.000 pada bulan September, maka jurnalnya yang dibuat oleh bendahara kan biasanya seperti ini membayar beban. Beban administrasi debit, kreditnya adalah kas. Nah, kalau seperti ini, memang kebiasaannya seperti ini, maka beban administrasi ini akan menjadi nol. Ini kan bebannya di debit, sedangkan di neraca saldo di kredit. Angkanya sama, nah menjadi nol kan? Oleh karena itu, karena menjadi nol, maka beban administrasi bank ini tidak bisa diakui di periode September karena sudah nol. Memang karena seharusnya beban administrasi bank ini sudah diakui di bulan Agustus. Nah, ini kenapa dua akun ini saldonya tidak normal. Saya sudah menceritakan di video saya tentang jurnal pembalik. Inilah gunanya untuk menjaga keajegan. Ajek. Nah, ajek bendahara mencatatnya seperti ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya bantu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari part 1, part 2 sampai akhir. Semoga tugas kalian lancar, saya doakan sukses. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.